Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mau bahas omongan orang yang ya sudah penulis blogger sekarang. Jadi dia ngomong banyak hal. Yang jadi fokus sekarang adalah bahwa dia itu ngomong oli yang minim aditifnya itu bakal bening lebih lama, bakal nggak mudah jadi hitam. Jadi oli kalau banyak aditifnya itu akan cepat hitam, oli kalau sedikit aditifnya itu nggak cepat hitam. Dan ya lucunya adalah dia ngomong bening ya. Jadi dia ngasih contohnya oli samping yang bening. Nah ini kesannya kalau oli samping nggak bening itu aditifnya banyak. Jadi kok kesannya seperti itu. Nah ini kan jadi jadi muncul pertanyaan lagi, apakah oli yang gak bening itu memang aditifnya banyak? Apakah kalau oli aditifnya banyak itu nggak mungkin bening? Ya selama ini kan penulis itu coba banyak oli ya banyak 100 lebih, 150 bisa jadi. Nah itu apa memang warna oli itu bergantung pada aditifnya? Ya enggak ya. Ada oli yang buta ya, yang entah merah atau hijau atau biru yang terasa minim aditif, terutama merah sih ya. Oli itu kalau merah biasanya kayak banyak aditifnya, tapi nggak gitu. Beberapa oli merah itu penulis rasakan yuk minim aditif. Jadi warnanya merah pekat itu bukan karena aditif, tapi karena dikasih pewarna yang tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap kemampuan oli. Entah ya mengapa kok ada oli yang dikasih pewarna merah, tapi pewarna merah itu tidak mengindikasikan aditifnya banyak. Ya maaf, penulis lupa oli merah apa yang aditifnya nggak banyak. Tapi warna pekat itu bukan jaminan oli itu aditifnya banyak. Nah aditif banyak ini menilainya gimana sih? Karena kan nggak bisa dari warna, nggak bisa dari terang gelapnya oli. Bahkan ada oli ya yang kelihatannya bening tapi aditifnya banyak. Kalau penulis menilai aditif itu ya dari suara halus. Ketika oli sudah encer tapi suara mesin tetap halus, nah itu oli aditifnya banyak. Ketika oli itu baik di RPM rendah ataupun RPM tinggi itu suara halus, nah itu oli aditifnya banyak. Ketika oli itu dipakai ngebut suaranya tetap halus, nah itu aditifnya banyak. Warna terang gelap itu nggak mempengaruhi ya, nggak mempengaruhi. Jadi aditif itu kan larut ya, lagi pula konsentrasinya kan kecil ya, kurang dari 1% aditif padatan itu. Ya kasarannya lihat SAPS lah, asnya, sulfated asnya. Sulfated as itu kan mengindikasikan adanya aditif padatan. Nah itu kalau nggak salah angkanya satuannya persen gitu. Kan satuannya 1% gitu paling kan. Kalau kita lihat hasil dari analisa oli, aditif kan ditunjukkan dalam 1 part per million. Nah part per million itu berapa sih? 1% ya artinya 10.000 ya. Angka 1% dari sulfated as ini ya sudah konsisten ya dengan kandungan aditifnya kalau kita lihat analisa oli. Jadi aditifnya oli itu kan seringnya
oh misalnya deterjennya total 4000 ppm, ada sulfur, ada fosfor, ada zinc, yang kalau di total mungkin ya 2000 ppm. Terus tambah yang lain-lain bohopo lah yang nggak kedeteksi di uji partikel, uji lab. Anggap aja bisa jadi total 1%. Mungkin ada yang ngomong, oh zinc itu warnanya abu-abu atau ireng gitu ya, moly warnanya ini, boron warnanya ini. Tapi kan konsentrasi ini berapa persen? Penulis juga pernah ya merasakan oli bening yang aditifnya itu banyak. Jadi olinya itu bening tapi halus gitu ya. Salah satu contohnya apa ya, Texal mungkin ya yang terakhir, warnanya bening sekali, nggak kuning gitu. Walau bening tapi terasa ya mesin itu ya halus dibandingkan oli-oli yang budak. Warna oli itu lebih dipengaruhi oleh jenis bahan dasar olinya, cairan olinya. Karena bahan dasar oli ini kan macam-macam ya. Oli itu dulu seringnya adalah oli yang warna gelap, warna kuning gitu. Nah baru akhir-akhir ini jadi banyak oli yang warnanya hampir bening ya. Kadang juga sepertinya oli itu diberi pewarna, karena dari beberapa uji pemanasan oli ada oli yang setelah dipanasi itu jadi bening. Jadi ciri dari pewarna oli itu kalau kena panas dia bisa memudar, bisa jadi bening lagi. Jadi beberapa oli itu ketika warnanya aslinya gelap, setelah dipanasi jadi bening, jadi makin bening. Yang paling kelihatan itu merek merek Bus, Sinexo Bus. Oli Sinexo Bus itu kan ada warnanya ya, nggak betul-betul putih gitu ya. Nah itu kalau kita uji pemanasan, yang terjadi adalah olinya jadi putih, bening putih kayak air gitu. Ya aslinya juga oli mineral itu kan bening putih kon warnanya. Kalau kita lihat oli mineral murni ya di Shopee atau di mana gitu ya, warnanya kan putih. Oli yang bahan PAO sekalipun ya, warna oli PAO apa? Putih, bukan kuning. Walau ada juga sih ya, memang kuningnya itu karena faktor lain, seperti misalnya olinya sudah teroksidasi, sudah mulai rusak. Nah oli itu warnanya gelap itu ya sering karena olinya sudah berumur. Makin lama olinya ya makin gelap warnanya. Penulis ya kan nyimpen oli di botol kecil itu ya untuk percobaan. Itu ya lama-lama warnanya jadi lebih gelap. Padahal awal-awalnya nggak gitu, tapi setelah ya disimpan lama jadi coklat gelap. Beberapa oli seperti misalnya yang Rimula R4X, oli Ravenol TSI, itu kan warna aslinya kan bening, nggak segelap itu, kuning lah paling enggak. Tapi setelah disimpan berapa lama ya jadi gelap. Penulis sendiri baru setelah coba banyak oli ya baru sadar bahwa ternyata oli dari pabrikan yang jelas-jelas bahan dasarnya adalah daur ulang itu cenderung bening. Daur ulang itu ya contohnya apa? Dari ARP Petro merek Eni, yang jelas juga dari WGI. Itu kan jelas bahan daur ulang ya WGI itu, karena bahkan ada pengepul juga
punya alamat untuk pengumpulan bahan olinya juga. Nah, dari PT WGI, dari ARB Petro itu kan oli daur ulang ya, jelas ya. Warnanya malah jauh lebih bening daripada oli-oli yang kita kenal dari bahan minyak bumi yang diolah, atau kalau sekarang istilahnya adalah virgin oil. Jadi beberapa pabrikan itu kan bahannya menggunakan bahan dari minyak bumi ya, bukan dari daur ulang. Nah, itu mereka istilahkan adalah virgin oil. Contohnya virgin oil itu ya Enok, apa mana ya yang jelas ya. Sebenarnya ya Pertamina juga, tapi ya kita nggak bisa yakin ya. Nggak ada penjelasan bahwa oli ini adalah virgin oil, oli ini dari daur ulang ya, nggak disebut. Apalagi di Indonesia, oli bahan daur ulang itu wis anti banget disebut. Dulu ada merek Preston ya, menyebut dengan bangga, bahannya dari bahan daur ulang. Kalau sekarang wis gak ono, karena orang kayaknya takut pakai oli daur ulang. Padahal ya, sebenarnya oli daur ulang itu adalah oli bekas yang diproses dengan pemrosesan yang sama dengan minyak bumi. Jadi olinya diproses dengan proses yang mirip dengan pengolahan virgin oil, cuma bahan dasarnya tok yang beda. Nama prosesnya kalau nggak salah adalah MOHAWK, MOHAWK, sama Revive Oil ya, REVIVEOIL. Yang satunya WGI, satunya ARB Petro, sama BP ya, British Petroleum. Kalau yang nggak tahu, British Petroleum itu ya pemegang merek Castrol ya. Di botolnya Castrol kan kelihatan ada tulisan BP gitu ya. Dan nggak cuma tiga itu saja, ada pengolah oli daur ulang yang lain. Oleh karena itu, kalau penulis nemu oli yang bahannya sangat bening ya, penulis selalu curiga ini barangkali dari bahan daur ulang, karena bahan daur ulang, karena oli-oli murah atau oli dari pabrikan daur ulang yang warnanya seringnya mendekati putih. Tapi ya balik lagi lah ya, yang namanya aditif ya nggak bisa lah dilihat secara visual. Kalau memang cara visual bisa, ya pasti ada cara pengukuran aditif yang menggunakan visual. Tapi ya nyatanya kan nggak ada. Pengukuran aditif ya entah pakai TBN atau pakai spas itu wis. Atau lebih akurat lagi ya uji partikel. Kalau nak sing nilainya dari warna. Kecuali kalau nambah aditif aftermarket. Nah, di aftermarket itu seringnya ono warna nih. Warna krem untuk merek Ceratek sama WBP 2111. Terus warna abu-abu untuk MOS 2. Warna hampir hitam untuk Nano Energizer. Nano apa? Iya, Nano Energizer ya. Apa mana warna-warna ini aditif oli aftermarket? Ya seringnya warna oli aditif aftermarket itu warnanya pekat ya. Jadi kalau ditambahi aditif jadi pekat. Padahal kalau aditif oli sendiri ya warnanya lebih cenderung bening ya, bukan pekat. Karena apa? Karena aditifnya larut. Kalau larut itu apa artinya? Ya partikelnya nggak kelihatan. Kalau partikelnya nggak kelihatan, ya tentunya warnanya jadi kelihatan kayak bening gitu. Jadi warnanya beningnya oli itu bukan indikasi aditifnya minim.
Jadi semoga paham ya. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.